Teman-teman, kembali lagi bersama saya Angel Baun. Saya salah satu mahasiswa Universitas Nusa Cendana Kupang dengan NIM 2201140156 Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar kelas D semester 3. Nah, di sini saya akan menjelaskan secara singkat terkait dengan metode, model, media, dan pemanfaatan sumber belajar IPS kelas 3 sampai dengan 6. Di sini kita akan sama-sama mengetahui apa itu metode pembelajaran. Metode adalah pengajaran dalam kemampuan yang perlu dimiliki oleh seorang guru menyampaikan materi pembelajaran kepada anak didiknya. Nah, ada hal-hal yang harus diperhatikan dalam pemilihan metode. Yang pertama itu ada tujuan pembelajaran. Yang kedua itu ada kemampuan guru terhadap materi dan metode yang akan dipilih. Yang ketiga itu ada kemampuan peserta didik dalam belajar. Yang keempat itu ada situasi atau kondisi saat belajar. Yang kelima itu ada fasilitas yang dimiliki media atau sumber belajar. Yang keenam itu ada fasilitas yang dimiliki, dan yang ketujuh itu ada evaluasi yang dimiliki. Nah, apa-apa saja metode dalam pengajaran? Yang pertama itu ada metode ceramah. Nah, metode ceramah ini biasanya paling difokuskan pada guru, bukan pada peserta didik. Yang kedua itu ada metode diskusi kelompok. Nah, metode diskusi kelompok itu merupakan metode yang digunakan dalam kelas dalam bentuk kelompok yang sudah dibagi-bagi. Nah, yang berikut ada metode panel. Metode panel ini biasanya dilakukan pada saat presentasi yang akan dilakukan dalam 2 kali presentasi oleh kelompok-kelompok yang berbeda. Yang ketiga itu ada metode studi kasus. Yang kelima itu ada metode brainstorming. Yang keenam itu ada metode studi formal. Yang ketujuh itu ada metode tanya jawab. Yang kedelapan ada metode kerja kelompok. Yang berikut ada metode pembelajaran. Nah, metode pembelajaran ini adalah seluruh rangkaian penyajian materi ajar yang meliputi segala aspek sebelum, sedang, dan sesudah pembelajaran yang dilakukan, serta segala fasilitas yang terkait yang digunakan secara langsung atau tidak langsung dalam proses belajar mengajar. Nah, yang berikut ada macam-macam model pembelajaran yang efektif yang dapat dilakukan dalam proses pembelajaran. Yang pertama itu adalah model pembelajaran kooperatif. Nah, model pembelajaran ini adalah model pembelajaran yang dilakukan dalam bentuk kelompok. Yang kedua ada model pembelajaran berbasis proyek. Yang ketiga ada model pembelajaran berbasis inquiry. Nah, model pembelajaran berbasis inquiry ini adalah model pembelajaran yang menuntut siswa untuk dapat mencari pengetahuannya sendiri melalui masalah-masalah atau topik-topik yang akan dibahas. Yang keempat itu adalah model pembelajaran tematik. Nah, yang berikut ada media pembelajaran. Media pembelajaran adalah sarana yang digunakan dalam penyampaian materi yang ada dalam kelas. Nah, media pembelajaran sangat penting untuk mengakomodasi kecerdasan siswa yang berbeda-beda serta dapat membantu peserta didik dalam memahami materi walaupun berbeda-beda dengan karakteristik masing-masing peserta didik. Yang berikut ada macam-macam media pembelajaran. Yang pertama itu ada media visual, yang kedua itu ada media audio, yang ketiga itu ada media proyeksi diam, yang keempat itu ada media proyeksi audiovisual, yang kelima itu ada media multimedia. Yang berikut ada pemanfaatan sumber belajar. Nah, sumber belajar dapat berupa yang pertama itu ada buku teks, yang kedua itu ada sumber online seperti internet, yang ketiga itu ada media audio atau visual, yang kelima empat itu ada media lapangan, yang kelima itu ada media proyek kelompok, yang keenam ada literasi anak. Baik, sekian video singkat dari saya. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih.